Cukup? Cukup. Oke, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya untuk new model peer teaching. Tagihannya juga jelas ya Bapak Ibu ya. Tagihannya adalah dua yang direview dan rekaman video yang sudah diedit menjadi 7-10 menit ya. Ini adalah yang menjadi guru dan menjadi observer. Hari keempat, Senin 2 November 2020, yang menjadi guru pertama adalah Bu Ropia, Bu Ranika, Bu Ovi, Bu Nur Hasanah, Bu Nita, dan Bu Nia. Nah, yang jadi observer adalah Bu Lina, Bu Karina, dan seterusnya. Jadi Bu Ropia akan diobservasi oleh Ibu Lina, Ibu Ranika akan diobservasi oleh Ibu Karina, Ibu Ovi akan diobservasi oleh Ibu Ika, dan seterusnya. Ya, ini hari kelima, Selasa 3. Suaranya hilang ya teman-teman. Ya, halo Bunda, nggak ada suaranya. Suaranya hilang ya? Ya. Iya, nggak ada suara. Sinyalnya di Ibu kali ya? Iya, sinyal dari Bunda ininya. Semangat teman-teman, ini udah bisa belum bisa bayangin. Halo. Sampai saya keluar ya? Iya Bu, barusan nggak ada suaranya Bu. Ya Allah, saya ngoceh dulu ternyata. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, Bunda. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pembagian nama-namanya. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Udah Ibu. Di rumahmu sana. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Nah, hari keempat yang maju Bu Ropia, Bu Ranika, Bu Ovi, Bu Nur Hasanah, Bu Nita, dan Ibu Nia. Hari kelima Pak Arsid, Bu Mia, Bu Lina, Bu Ika. Terus ini siapa nih ketutupan saya? Bu ya, terus dan seterusnya. Ini yang sebagai observer. Nah, lembar observasi juga ada Bapak Ibu di LMS. Ya, jadi nanti Bapak Ibu download ya, dan harus sudah punya pada saat bertugas. Nah, jadi nanti Bu Ropia ngajar 10 orang lainnya dari Bu Ranika sampai Ibu Mia ya, itu sebagai siswanya. Nah, Ibu Lina sebagai observernya. Gitu ya. Nanti pada saat Bu Lina mempresentasikan hasil observasinya ke Ibu Ropia, ibu-ibu yang lain yang sebagai siswa boleh juga memberikan komentar supaya Bu Ropia bisa merevisi perangkat pembelajarannya menjadi lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Bunda, jelas. Jelas ya, insya Allah jelas ya. Baik, nah ini lembar observasi untuk pelaksanaan new model peer teaching ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu mengisinya ya, memberi catatan ya. Jadi kalau di kotak-kotak ini nggak muat catatannya, Bapak Ibu boleh di bawahnya ya. Baik. Nah, ini hari ke-6 Bapak Ibu penyusunan PTK ya. Jadi di sini nanti kita diskusikan untuk penyusunan proposal PTK Bapak Ibu seperti apa ya. Kemudian Bapak Ibu harus menyusun proposal PTK secara mandiri ya, didampingi oleh dosen dan guru pamong, dan mengunggah proposal PTK ke LMS pada hari ke-6. Gitu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya hari ke-7 ini adalah pelaksanaan refleksi, di mana Bapak Ibu harus menuliskan refleksinya ya
seperti apa, dan ini ditulis oleh Bapak Ibu lalu diupload ke LMS hari ke-7-nya. Dan hari ke-8 Bapak Ibu menyusun rencana tindak lanjut, ya, di mana di sini terkait dengan perencanaan penerapan PTK, ya Bapak Ibu, lalu mengunggah RTL tersebut di LMS. Begitu Bapak Ibu. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Halo, Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu Ropiah. Ini kita kan menyusun proposal PTK ya Bunda ya. Nah, proposal PTK itu nanti yang kita pilih itu RPP-nya kan satu saja Bunda. Mana yang mau dijadikan PTK gitu ya. Itu RPP-nya kita yang pilih apa dosen pembimbing yang tentukan? Baik Ibu, untuk PTK ya itu ada 2 versi Bu ya. Versi pertama adalah 1 RPP untuk 1 PTK. Versi kedua adalah 3 RPP yang Bapak Ibu buat untuk 1 PTK. Gitu ya. Nah, dari arahan Ketua Prodi Program Studi PPG, Pak Ujang, beliau ini juga atas permintaan GTK, ya, GTK Pusat, bahwa 3 RPP yang Bapak Ibu buat itu digunakan untuk pelaksanaan PTK, gitu. Jadi di sini saya berdasarkan atas pengarahan Pak Ujang juga. Jadi nanti yang dianalisis Bapak Ibu itu bukan hasil belajar siswa, gitu. Karena apa? Karena materinya berbeda di setiap RPP, gitu. Tapi aspek-aspek lain, gitu Bapak Ibu. Aspek lain misalnya kemampuan bertanya siswa, kemudian keaktifan belajar siswa, atau kemudian misalnya motivasi membaca siswa, gitu. Jadi begitu Bu Ropiah. Dari RPP-nya nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, RPP yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi kalau RPP 1 masuk siklus 1 misalnya gitu ya. Ya nanti Bu sama-sama kita belajar. Saya juga tidak apa ya? Tidak ahli di bidang PTK. Saya lebih banyak eksperimen. Jadi halo Bunda. Jadi yang kita analisis itu secara umum saja ya. Jadi bukan misalkan di RPP 1 anak kesulitannya misalkan kan saya membuat video terus menuliskan kembali. Jadi yang dianalisis itu bukan kesulitan siswa dalam pembelajaran. Jadi ini mah semuanya 1, 2, 3. Jadi dalam proses belajar itu siswa itu kesulitannya apa? Apakah kesulitan dalam bertanya, apa kesulitan dalam membaca? Begitu ya Bunda ya. Ini jadi lebih umum gitu. Iya, jadi kalau itu Bu, kita melihat kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Siswa itu kalau kognitifnya rendah atau hasil ulangannya rendah, pasti kan ada yang mempengaruhinya nih Bu. Mempengaruhinya apa? Oh dia belum bisa baca misalnya, oh dia belum bisa nulis, oh dia malas membaca, oh dia malas menulis. Nah, aspek itu Bu yang kita lihat. Oh jadi pada RPP pertama mungkin kita merasakan pembelajaran, kemudian kita lihat dari hasil belajar siswa kok jelek-jelek ya. Nah, itu kan kita analisis tuh dari RPP pertama. Tetapi bukan hasil belajarnya Ibu Bapak gitu, tapi yang menyebabkan hasil belajar itu jelek, gitu kan? Misalnya, oh iya setelah dianalisis pada saat kegiatan diskusi atau mengerjakan sendiri siswa ini males, misalnya. Kenapa males? Setelah ditelisiki, oh ternyata dia belum pandai membaca, misalnya kalau untuk kelas 1 ya Bu Ropiah ya. Dari kelas itu dari 20 siswa Bu Ropiah ternyata 10 orang belum bisa membaca. Nah, gitu kan? Nah, berarti kan permasalahan di Bu Ropiah. Nah, jadi pada saat RPP pertama dilaksanakan, Ibu menemukan masalah rendah karena siswanya tidak bisa membaca. Nah, berarti pada saat RPP kedua, ya kan, Ibu mengubah suatu teknik pembelajaran, bagaimana caranya supaya siswa itu mau membaca. Gitu, Bu. Ya, Ibu mau melakukan apa? Apa mau ngasih gambar, terus ada tulisannya, anak suruh membaca, gitu kan?
apa mau dikasih kumpulan huruf yang acak-acakan, ibu disuruh menyusun, kemudian dia membaca. Nah, itu jadi tekniknya, Bu, seperti itu. Nah, berarti kan untuk materinya terus berlanjut, Bu. Tidak mandek di RPP 1, materi tentang misalnya kegemaranku, gitu kan. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya satu RPP 1 PTK, pada saat ibu belajar tentang kegemaranku, oh ini anak nilai jelek-jelek nih, apa ya pada ini, oh saya akan perbaiki, mungkin tadinya diskusi nih kan gitu kan, misalnya kerja berkelompok, oh nanti saya gunakan teknik individu misalnya, ibu lebih individu. Nah di siklus kedua ibu mengerjakan tugas memberikan anak secara individu, ya jelas Bu, kurang praktek materi direkam. Tapi kalau misalnya yang diminta oleh RPP 1 siklus, pada saat siklus pertama ibu melakukan kegiatan, kemudian dilihat belajar jelek, itu nih analisis hasil belajar jelek kenapa? Salah satunya ketemu misalnya malas membaca, belum bisa membaca, tidak bisa bekerja secara mandiri misalnya. Nah, berarti di siklus kedua untuk mengatasi permasalahan siswa tadi, ibu harus apa? Oh, bimbingan secara perorangan. Oh, harus ada gambar, ada tulisan dan sebagainya. Nah, itu yang ibu tindak lanjut dilakukan di yang kedua. Temanya gimana? Berarti tetap berlanjut Bu untuk materinya. Gitu. Ya Bu, materi tetap lanjut. Sehingga nanti dilihat tuh, oh pada saat pertama permasalahan siswa adalah dia tidak membaca, mungkin karena kerja berkelompok. Nah, pada saat kedua sudah ada perubahan nih, anaknya sudah mau membaca misalnya. Kemudian ya seperti itu Bu, nanti dianalisis lagi gitu. Seperti itu Bu Ropiah ya. Oke. Nanti sama-sama Bu, saya juga harus belajar lagi. Ya, mudah-mudahan itu sekilas yang bisa dijadikan acuan untuk memikirkan proposal PTK ya Bapak Ibu ya. Ya Bunda. Ya, baik. Nanti pada saat Ibu besok nih melaksanakan review, itu akan kelihatan tuh kenapa kira-kira siswanya apa gitu kan, gimana gitu. Baik, Bapak Ibu, ada yang pertanyaan lagi? Sebetulnya proposal ini baru bentuk proposal ya Bu, nanti ada sesi sendiri lagi sih PTK di F berapa ya, F4 apa ya? PTK itu F4 apa F5 gitu, saya lupa. Ya, ada sesi-sesi lebih spesifik lagi untuk penulisan laporan PTK. Oh, PPL pada F5 berarti nanti. Ya, F5. Setelah F3 Ibu ujian kompre ya? Bapak Ibu ujian kompre ya? Iya. Ujian kompre. Nah, ujian kompre itu semua tentang perangkat pembelajaran. Bagaimana Ibu menerapkan TPACK di dalam pembelajaran? Bagaimana Ibu membuat soal-soal HOTS pada proses pembelajaran Ibu. Kemudian LKPD yang Bapak Ibu itu sudah ada HOTS-nya belum? Evaluasinya sudah ada HOTS-nya belum? Ibu bisa menggunakan media pembelajaran atau belum? Nah, kemudian juga bagaimana penerapan teori belajar di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Itu Bu, nanti uji komprenya. Jadi reviewnya itu nanti untuk melihat ini Bapak Ibu menerapkan berdasarkan teori apa? Teori pembelajaran apa misalnya? Kemudian TPACK-nya terlihat nggak nih dalam review pada perangkat pembelajaran Bapak Ibu? Kemudian lebih detail lagi Bapak Ibu. Untuk keterampilan abad 21-nya yang 4C muncul nggak nih dalam pembelajaran Bapak Ibu? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Ya, itu sih ntar review aja mungkin Bapak Ibu. Jadi besok mah ya, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, Ibu mah tampil aja apa adanya. Gitu. Nanti pasti kan ada komentar tuh. Nah, komentar itu yang kita jadikan bahan dasar untuk mereview. Salah satunya itu tadi, TPACK, keterampilan abad 21, kemudian HOTS ya. Gitu. Inovatif kah, kreatif kah, atau bagaimanakah gitu Bapak Ibu ya. Oke, nggak usah dipikirin, itu terbagian udah. Pokoknya kita di sini sama-sama belajar, bukan bermaksud untuk menjatuhkan Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama cari ilmu. Saya banyak dapat ilmu dari Bapak Ibu sebetulnya, ya. Jadi nggak usah malu, pede. Nah, jadi nanti hari ini Bapak Ibu harus latihan, buka Google Meet sendiri, bikin link sendiri, presentasi sendiri. Tolong untuk perangkat 10 menit. Nah, video 10 menit, nanti 10 menit lagi untuk komentator lah ibaratnya.
gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Cukup? Halo Bu. Ya silakan Bu Ika, silakan Bu Ika. Itu Bu, kalau untuk format, misalnya format observasi untuk hari kedua misalnya, berarti diunggahnya juga di hari kedua gitu ya Bu. Di sini kan saya tadi buka LMS tuh ada 7 format ya Bu di situ. Nah itu sesuai harinya saja ya diunggahnya gitu. Iya sesuai Ibu, enggak sesuai Ibu kebagian jatahnya apa, yaitu diupload gitu. Oh iya. Ya. Nah, kalau untuk masukan kalau udah diupload LMS sama Ibu, Bu Ropiah kan nggak bisa ngeliat tuh uploadan Ibu, ya mungkin di-share aja di grup gitu. Ini Bu Ropiah apa hasil review tadi, jadi supaya panduan buat Bu Ropiah untuk mereviewnya gitu. Ya, Bapak Ibu. Karena nanti kan kalau Bu Ika mengupload, berarti kan itu tugasnya Bu Ropiah gitu. Ya, seperti itu ya. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, oke, berarti saya bisa sedikit menyimpulkan ya Bapak Ibu ya, bahwa persiapan perangkat pembelajaran sesuai dengan video praktek pembelajaran yang telah dibuat dan lakukan latihan mempresentasikan semua itu melalui Google Meet. Nanti hasilnya berupa revisi perangkat pembelajaran ya. Kemudian persiapan satu perangkat pembelajaran untuk digunakan dalam kegiatan new model peer teaching ya. Hasil rekaman diedit untuk dijadikan video pembelajaran berdurasi 7 sampai 10 menit dan revisi perangkat pembelajarannya. Perangkat pembelajaran tersisa masih ada satu lagi direvisi juga berdasarkan hasil review pada poin A dan B. Membuat proposal PTK, refleksi dan RTL. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, silakan dengan Ibu Karina, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, untuk presentasi besok ya, Bu. Itu melalui Google Meet-nya kita buat atau gimana, Bu? Ya, linknya saya yang buat tetap. Jadi di sini, Bu. Di sini saya nonton aja Ibu yang presentasi ya. Teman-temannya yang observasi gitu ya. Makanya saya bilang F3 ini adalah banyak Bapak Ibu yang bekerja. Saya menonton aja. Terima kasih, Bu. Jadi tolong pada saat tampil cari sinyal, sebenarnya nggak telat tampil ya. Mulai hari ini Bapak Ibu harus cari spot yang oke sinyalnya, selain kuotanya yang penuh. Terima kasih, Bu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Jelas Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ayo. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Nanti tolong lihat lagi di LMS apabila ada hal-hal yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan, tolong share aja di grup ya, biar kita diskusikan sama-sama. Karena khawatirnya saya salah mempersepsikan apa yang ada di LMS ya Bapak Ibu ya. Saya ini bikin dari buku panduan sih sebetulnya. Bapak Ibu punya buku panduan enggak? Bapak Ibu punya buku panduan PPG enggak? Belum ada. Enggak, Bu. Oh, enggak punya. Iya, nggak ada. Enggak ada. Waduh. Baik Bapak Ibu. Ya, untuk penyemangat Bapak Ibu, bolehlah ini dibaca ya. Hujan deras di tanah rawa, rumah kecil dari bata, kerja keras dan berdoa, insya Allah tercapai cita-cita. Amin. Amin ya Allah. Ya. Amin ya Allah, amin. Semangat ya Bapak Ibu. Baik, kalau saya mengibaratkan kegiatan Bapak Ibu itu, F1 adalah baru pemanasan Bapak Ibu. Ya, mengingat kembali ya materi-materi S1, kemudian mengimplikasikan di kelas saya ngajar sampai sini doang gitu kan. Jadi ibaratnya pemanasan lah gitu ya. Masih bisa santai-santai. F2 Bapak Ibu sudah mulai lari-lari kecil tuh ya. Lari-lari kecil karena harus menyusun 3 perangkat pembelajaran ya yang ekstrim waktunya. Nah, itu udah dari kecil.
Nah, sekarang Bapak Ibu harus menambah kecepatan larinya. Dalam jangka 8 hari, Bapak Ibu harus sudah bisa membuat review 3 perangkat pembelajaran, proposal, PTK, RTL, dan refleksinya. Ya, ini kecepatannya harus ditambah Bapak Ibu. Ya, jadi tolong saling menyemangati. Ya, kita ini adalah pembelajaran orang dewasa. Ya, jadi belajar dari kesalahan itu biasa. Tapi tolong Bapak Ibu ya tidak copy paste. Ya, Bapak Ibu mau saling membantu, silahkan. Mohon yang dibantu pun sadar diri. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat buat kita semua. Selamat bekerja. Mohon latihan hari ini biar besok nggak grogi. Ya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.